Shalom saudara, jumpa lagi dalam acara Penyejuk Iman Akhir Pekan. Senang bisa berjumpa dengan saudara dan menikmati kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Namun sebelum kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan pagi pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada, dan kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan di tengah-tengah kami, urapi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudara kekasih Tuhan, senang berjumpa dengan saudara pada hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Iya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang the yoke of Jesus, yaitu kuk yang dipasang oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya. Kita akan memulai dengan membaca satu bacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara perhatikan, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Yesus mengundang semua orang yang sudah payah menanggung dosa dan akan memberikan kelegaan. Undangan ini ditujukan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Tapi perhatikan di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memikul kuk yang Dia pasang dan belajar daripadanya. Dalam bahasa Inggris adalah yoke. Kita harus memasang kuk ini. Kalau kita memenuhi panggilannya dan kita sudah menerima kelegaan, yaitu keselamatan karena ketidakberdayaan atas dosa, maka kita harus memanggul atau memikul kuk ini. Apakah kuk itu? Ada 3 fakta mengenai kuk ini. Fakta yang pertama, kuk adalah sepotong kayu, yaitu kayu yang besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk ini akan dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk tersebut mereka akan membawa beban bersama-sama. Fakta yang kedua, hewan yang dipasangi kuk harus spesies yang sama, memiliki ukuran dan berat yang serupa atau tidak berbeda jauh. Contohnya kuk yang dipasang pada kerbau, keledai, kuda atau sapi. Tidak bisa sapi disandingkan dengan kerbau di dalam satu kuk. Mereka tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Kemudian fakta yang ketiga, kuk ini akan terhubung ke bagian belakang dengan sebilah kayu yang akan menarik beban, di mana gembala atau petani akan mengendalikan arah kemana hewan itu yang menarik, dan kemudian akan pergi kepada tujuan mereka. Dan itu sering disebut dengan tali kekang, tali untuk mengendalikan. Nah, kuk atau tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya.
Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun oleh Tuhan, kita cenderung untuk memberontak. Kita menempuh jalan yang salah. Kita menyimpang ke kanan dan ke kiri karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada pimpinan roh. Sebagai contoh di dalam Yunus pasal pertama ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini, kata Yunus ya, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Tapi perhatikan, di dalam Yunus pasal pertama ayat 2 dan ketiga, ketika Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsus. Oleh sebab itu Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus di dalam bentuk terjangan angin, dalam bentuk badai, dalam bentuk ikan besar, untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan kemudian Tuhan mengingatkan kembali kepada Yunus akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk kepada kehendaknya dan tidak menyimpang. Jadi mengapa Allah perlu memasang kuk untuk kita? Yang pertama, karena hanya dengan kuk kita menyerah dan mengikuti pilihan atau arah dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Kemudian yang kedua, mengapa perlu memasang kuk? Karena kuk Tuhan secara perlahan akan menghancurkan kekerasan hati kita dan akan melembutkan hati kita. Kuk di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran atau metafor dari hukum Taurat. Ada 613 mitzvot yang harus dipatuhi. Mitzvot itu adalah perintah Allah, dan itu berat untuk dilakukan. Tetapi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17, kuk ini merupakan gambaran bagi hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pemberi hukum yang baru. Kuk ini menjadi lebih ringan sebab Kristus menyempurnakan hukum Taurat. Saudara bisa bayangkan 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613, dan tidak ada satupun manusia yang secara sempurna bisa melakukan hukum Taurat itu. Ketika Yesus memasang kuknya, maka itu berarti Ia berkenan memiliki beban kita bersama-sama dengannya dan membiarkan Dia yang mengendalikannya. Dia menjadi pengendali. Yesus memasang kuknya karena Dia mau memikul beban kita secara bersama-sama. Dan Yesus mau mengendalikan supaya apa? Supaya meringankan beban kita. Apa yang mengikat kita di dalam Kristus itu, saudara? Di dalam Kristus kita masuk di dalam satu perjanjian baru, di mana keselamatan kita bukan karena perbuatan kita lagi, namun keselamatan kita karena kasih karunia. Saudara bisa membaca di dalam Efesus 2 yang ke-8. Sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita adalah tawanan dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Namun di dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama seperti kerbau atau sapi yang mengenakan kuk, kita pun dibuat demikian oleh Tuhan. Kita harus taat kepada Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Ketaatan itulah yang akan membawa kita kepada penggenapan rencana Allah di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagaimana caranya memikul kuk dan belajar dari Yesus? Nggak ada cara yang lain. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, di dalam Lukas pasal 9 ayat 23-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah dia menjadi kekuatan untuk kita. Kita pasang kuk itu, karena beban kita menjadi ringan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau pasang kuk dalam hidup kami, supaya kami taat dan menjadi hamba kebenaran, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.